Bab 175. Harold secara alami memandang rendah Charlie sebanyak 10,000. Dan dia sangat membenci Claire, yang saat itu menjadi direktur perusahaan. Melihat pasangan itu datang ke Thompson untuk melihat rumah itu, mereka ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyindir mereka. Ketika Charlie mendengar bahwa Harold berani menyemprot dirinya dan istrinya, dia langsung mencibir. Apa? Orang-orang seperti Anda bisa datang ke Thompson untuk diperiksa, mengapa kami tidak bisa? Harold mencibir dan berkata, saya bisa datang karena keluarga kami mampu. Bisakah kamu membeli rumah di sini? Charlie tersenyum, bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak mampu membelinya? Harold mendengus, bagaimana kamu bisa memiliki hantu? Apakah kamu tahu berapa harga rumah ini? Yang terkecil adalah 120 meter persegi, lebih dari 80,000 meter persegi, dan harganya 10 juta. 10 juta yang kamu dengar. Charlie tertawa, saya tidak repot-repot membeli rumah terkecil. Jika saya ingin membelinya, saya juga akan membeli yang terbesar. Kamu bodoh. Harold berkata dengan dingin, 240 flat terbesar yang bisa Anda beli? Wendy juga tertawa, ya. Charlie, bisakah kamu membeli rumah seluas 240 meter persegi? Rumah yang begitu besar, bahkan keluarga kami tidak bisa membelinya. Bagaimana Anda bisa? Charlie menatapnya, tersenyum dan bertanya, siapa yang memberitahumu bahwa aku ingin membeli rumah seluas 240 meter persegi? Wendy mendengus kesal, apa? Bukankah kamu bilang ingin membeli yang terbesar? Tidak dapat menginstalnya sekarang? Charlie tertawa dan berkata, Wendy, kamu sangat tidak menjanjikan. Tidakkah Anda melihat bahwa ada area villa yang luas di atas meja ini? Villa di dalamnya adalah rumah terbesar. Bah! Wendy berkata dengan nada jijik, mengembalikan villa terkecil di dalamnya puluhan juta, dan yang mahal bahkan ratusan juta. Anda tidak bisa membelinya selama 8 kehidupan dengan kehidupan compang-camping Anda. Charlie tersenyum dan berkata, sungguh kebetulan. Saya hanya punya satu set, dan itu yang terbesar. Hahaha. Keluarga Harold tertawa maju dan mundur, menunjuk ke arah Charlie dan berkata dengan jijik, kamu masih membeli villa terbesar. Ya Tuhan, apakah kamu juga menertawakan kami? Banyak pelanggan yang menyaksikan rumah itu juga mendengar kata-kata Charlie, dan tertawa satu persatu, kelihatannya seperti kain lap bau, dan dia masih membeli villa. Jika dia mampu membeli villa ini, maka saya mampu membeli seluruh produk Thompson. Sungguh membual untuk tidak menulis draft. Wajah Claire juga sedikit tidak ramah, dan dia berbisik di telinga Charlie, Charlie. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Apakah kamu tidak malu berbicara omong kosong? Charlie tersenyum dan berkata, apa malunya jujur? Harold tersenyum ke belakang dan menutup bersama-sama, dan berkata, pernahkah kamu mendengar? Istrimu sendiri tidak mempercayaimu, dan mata orang-orang itu tajam. Orang seperti Anda bahkan tidak cocok untuk memasuki aula penjualan ini. Setelah berbicara, dia berkata dengan kejam, tunggu, saya akan memberitahu wanita penjualan untuk mengusir Anda. Segera setelah itu, Harold segera menyapa seorang wiraniaga yang datang dan menunjuk ke arah Charlie dan berkata, cantik, ada apa denganmu, kenapa kamu membiarkan sampah seperti itu masuk? Orang seperti ini berkata tanpa malu untuk membeli villa terbaikmu. Dengan orang-orang seperti itu di villa termahal di sini, kami yang benar-benar mampu membeli rumah tidak mau menerimanya. Penjual wanita itu melirik Charlie, dan dia juga bisa melihat bahwa pakaian Charlie biasa saja, bukan seperti yang seharusnya dimiliki orang kaya. Belum lagi membeli villa, bahkan klien yang membeli apartemen 3 kamar tidur terkecil pun lebih layak darinya. Orang-orang di sekitarnya juga mulai mabuk, mengatakan, cepat keluarkan orang ini, itu terlalu memengaruhi suasana hati kita. Bab 176. Penjual wanita berjalan ke arah Charlie dan berkata, Tuan-tuan, jika Anda tidak akan membeli rumah, silakan pergi, dan jangan mempengaruhi pelanggan kami yang lain yang tertarik dengan rumah itu. Claire menghela nafas, menarik lengan baju Charlie, dan berkata, ayo pergi dan lihat di tempat lain. Yang lain juga mulai mengaum, hantu malang cepat pergi, jangan malu di sini. Charlie tidak bergerak, dan berkata sambil tersenyum, tahukah Anda mengapa Anda tidak mampu tinggal di villa? Karena kalian semua picik. Dengan penglihatanmu, mustahil bagimu untuk tinggal di villa dalam kehidupan ini. Harold menyesap, bah. Charlie, kamu benar-benar punya wajah untuk dikatakan?
Lihat semuanya, mana yang tidak lebih kaya darimu? Charlie mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, Harold, kamu terus mengatakan bahwa aku tidak mampu membeli villa. Jadi jika aku benar-benar mampu membelinya, apa yang harus kamu lakukan? Harold tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke gedung tertinggi di atas meja pasir, dan berkata dengan arogan, jika kamu mampu membeli villa di dalamnya, aku, Harold, akan melompat dari atas gedung ini. Banyak orang di sekitar berteriak, bau miskin, kalau kamu mampu, saya akan menari juga. Itu dia. Jika Anda ingin melompat, Anda dapat menghitung saya juga. Aku tidak suka orang bodoh seperti ini yang suka berpura-pura. Claire tidak pernah merasa begitu malu, dan mengeluh sedikit kepada Charlie, dan menegur, Charlie, apa yang harus Anda lakukan dengan mereka di sini? Apakah Anda harus senang tidak datang ke tempat ini? Charlie tersenyum sedikit dan berkata, istriku, bagaimana kamu tahu jika suamimu tidak tahu apa-apa? Dengan itu, Charlie mengeluarkan kunci villa dan kartu akses villa dari sakunya, dan berkata dengan ringan, lihat, ini adalah kunci dan kartu informasi villa A05. Wendy tersenyum dan berkata, Charlie, menurutmu apakah kamu bisa membuat kami percaya padamu hanya dengan menahan kuncinya? Kamu pikir kita terlalu terbelakang secara mental? Charlie melemparkan kunci dan kartu informasi itu kepada Wiraniaga, dan berkata dengan ringan, ayo, beritahu mereka apakah ini benar. Penjual wanita itu mengenali kunci dan kartu informasi yang sekilas diambil oleh Charlie, dan ketika dia melihat bahwa itu khusus untuk Thompson Villa, dia terkejut. Mungkinkah orang ini benar-benar pemilik area villa? Dia hanya ingin mengusirnya. Jika dia benar-benar pemiliknya, jika dia marah, pekerjaannya pasti akan hilang. Memikirkan hal ini, dia mengambil kartu informasi Charlie dengan panik, memindai pembaca internal, dan pembaca tersebut segera mengeluarkan suara komputer. Hai, pemilik terhormat gedung A05, Tuan Charlie, selamat datang di rumah Anda. Penjual wanita tiba-tiba berseru, apakah Anda Tuan Charlie? Iya. Charlie mengangguk, tampaknya keluarga putih telah memindahkan villa ini ke nama ini. Penjual wanita segera mengembalikan kartu itu ke Charlie dengan tangan yang sangat hormat, dan berkata dengan panik, Emer Charlie, saya minta maaf, saya tidak tahu Anda adalah pemilik terhormat gedung A05. Mohon maafkan saya atas apa yang baru saja terjadi. Semua yang hadir tidak bisa membantu tetapi tercengang melihat pemandangan ini. Charlie benar-benar pemiliknya di sini? Apakah kamu bercanda? Bisakah orang seperti ini membeli villa kelas 1 Thompson? Ekspresi Harold sangat jelek, apa yang terjadi? Charlie membeli villa kelas 1 Thompson? Dia lebih suka percaya bahwa ada hantu di dunia daripada bahwa Charlie memiliki kekuatan ini. Tapi, ada apa dengan wanita penjual ini? Dia tidak pernah bisa berbohong, bukan? Dan dia baru saja memindai kartu Charlie, dan bahkan mesin itu mengingatkan Charlie untuk menjadi pemilik di sini. Apa yang terjadi?